Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next. Kita lanjutin ya ceritanya. Bab 14. Menyicipi dan memakan habis. Sinar matahari mulai masuk di sela-sela jendela kamar seorang gadis. Pelan-pelan gadis itu membuka matanya, dan penglihatannya masih samar-samar. Gadis itu menguap kembali dan merenggangkan otot-otot tangannya. Mataku ngantuk sekali, keluhnya dengan suara serak. Naya yang masih merasa sangat ngantuk dan lelah, ia kembali memejamkan matanya. Meskipun hari ini hari Senin dan semua orang pergi bekerja, tetapi Naya memilih untuk libur karena ia benar-benar merasa sangat lelah. Ditambah, kakinya masih sedikit terasa sakit, dan ia juga harus beristirahat agar bisa pergi bekerja ke klub malam nanti. Sampai sekarang, Naya masih belum memberitahukan pekerjaannya yang di klub malam itu kepada Satria. Naya hanya takut kalau kakaknya itu tahu. Pasti ia tidak akan bisa bekerja lagi. Lalu bagaimana dengan hutang kakaknya kepada rentenir? Ditambah hutang kakaknya kepada Daniel yang dibayar dengan dirinya. Sungguh, itu sangatlah rumit dan sulit diterima. Menikah tanpa cinta, pasti itu hubungan yang sangat sulit diterima. Sementara Satria, ia kini tengah memasak sendirian di dapur. Meskipun ia tengah duduk di kursi roda dan membuat pekerjaan memasaknya menjadi sedikit ribet, namun Satria tidak merasa sedikit pun kesusahan. Apalagi ia sudah terbiasa dan memasak adalah keahliannya. Satria yang belum melihat batang hidung adiknya, ia tidak mempermasalahkannya. Mau bangun jam berapapun, Satria tidak akan memarahi Naya. Sebab Satria tahu kalau Naya pasti kelelahan dengan pekerjaannya. Kau pasti bahagia jika bertemu dengan mereka, kata Satria. Siapakah? Suara Naya yang tiba-tiba membuat Satria terkejut. Ia tidak tahu kalau sang adik tengah bersender di tembok dengan mata tertutup. Kapan anak ini bangun? Gumam Satria dalam hatinya. Tidak ada, bukan siapa-siapa, sahut Satria dengan sedikit terbata-bata. Kakak yakin? Mata Naya mendelik sipit. Ia menatap sang kakak. Iya, Nay, sahut Satria dengan santai. Cepatlah mandi, sarapan sudah siap, sambung Satria yang tengah mencuci tangannya. Baiklah, Kak. Naya segera kembali ke dalam kamarnya untuk melaksanakan ritual mandinya, membersihkan tubuhnya yang lengket. Melihat kepergian Naya, Satria langsung menghela napas lega. Karena biasanya adiknya itu sangat bawel jika sudah dibuat penasaran. Namun, hari ini tidak terjadi apa-apa. Untunglah, anak itu tidak banyak tanya. Satria segera menghidangkan makanan yang ia masak tadi di atas meja. Menu sarapan pagi ini adalah tumis kangkung dan ikan goreng. Itu adalah makanan favorit kedua kakak beradik. Tak selang lama, Satria menunggu. Akhirnya Naya kembali menampakkan batang hidungnya. Pagi, Kak, sapa Naya ramah. Naya duduk di kursi biasa ia duduki dan menatap menu makanan favoritnya. Menunya enak nih, seru Naya. Makanlah yang banyak, biar kau cepat pulih. Iya, Kak. Kedua kakak beradik itu pun segera melahap makanannya masing-masing. Tidak ada yang berbicara sama sekali. Sementara di tempat lain, Aurel saat ini tengah duduk di balkon kamar apartemennya. Ditemani satu laptop yang berada di depan matanya. Ia tengah mengetik sesuatu. Kita mulai dari mana ya? Ucap Aurel berpikir. Ia menatap beberapa media sosialnya. Ia terlihat bingung. Pasti sangat sulit. Coba saja aku tahu
nama wanita yang digendong oleh KL. Aurel mensekrol beranda salah satu media sosialnya. Bibir Aurel tersenyum menatap layar laptopnya. Berita yang baru saja dilihatnya sangat menyenangkan. Pesta di klub malam ini pasti sangat ramai. Sepertinya aku akan mendapatkan laki-laki kaya untuk diporoti. Aurel tertawa jahat. Gadis itu gila uang, sama seperti orang yang berada di balik rencananya. Merayu, desah, menguasai, mengambil, lalu meninggalkan. Wah, rencanaku sangat sempurna. Aurel beranjak dan mulai menari-nari di balkon dengan sangat anggun. Apalagi saat ini, pakaian yang dikenakan Aurel begitu sangat terbuka. Seorang pria yang berada di seberang menyaksikan bertunjuan tarian yang Aurel lakukan. Pria itu cukup tampan dan pastinya kaya raya. Ia mengintip kegiatan Aurel dari jendela kamar hotelnya. Tarian yang dilakukan oleh Aurel membuat pria itu terpana. Bahkan, pria itu saat ini melihat dengan teropong kecil miliknya. Pria itu melihat begitu sangat jelas bagian tubuh Aurel dengan bantuan teropong. Sampai-sampai pusaka miliknya menegang. Aku harus menyicipi rasa gadis ini. Tubuhnya benar-benar sangat menggodaku. Ingin sekali aku memakan gadis itu sekarang. Pria itu menyeringai jahat menatap Aurel. Pria itu terus mengarahkan teropongnya ke bagian mahkota Aurel. Sebab Aurel saat ini hanya menggunakan CD. Aurel menggunakan kemeja berwarna putih yang cukup terang. Bahkan BH miliknya begitu nampak dilihat oleh pria itu. Aurel sama sekali tidak menyadari atau peduli dengan keadaan sekitar. Baginya, tubuhnya adalah jalan kekayaannya. Gadis itu sudah merasakan bagaimana rasanya hubungan suami istri. Karena ia pernah melakukannya dengan beberapa pria kaya di Amerika. Seperti ide yang tadi dia ucapkan oleh Aurel, itu benar-benar ia lakukan kepada pria yang sudah berhubungan dengannya. Meskipun pria itu tidak tampan, Aurel akan tetap melayaninya. Yang terpenting, pria itu harus kaya dan mampu mengabulkan apa yang ia inginkan. Bahkan, Aurel pernah melayani pria tua bangka yang berumur 50 tahun. Tetapi pria tua bangka itu begitu kaya dan memiliki perusahaan yang sedang naik daun. Karena sudah selesai menarinya, Aurel kembali masuk ke dalam. Jika aku tidak menyicipinya malam ini, maka aku tidak akan berhubungan dengan wanita mana lagi. Janjinya. Pria itu benar-benar sangat percaya diri. Karena setiap wanita ingin sekali bersamanya. Karena sudah tidak ada pertunjukan lagi, pria itu menyudahi memegang teropongnya. Ia mengambil telepon miliknya dan menelpon anak buahnya. Telepon dengan cepat tersambung. Cari tahu tentang gadis yang ada di apartemen lantai 10. Perintahnya kepada anak buahnya. Baik, segera kami laksanakan, Tuan. Sahut anak buahnya. Dan satu lagi, persiapkan satu kamar hotel yang ada di klub malam. Pastikan kamar itu benar-benar indah dan wangi. Tanpa menunggu jawaban dari anak buahnya, pria itu langsung memutuskan sambungan teleponnya dengan cara sepihak. Kunantikan desahanmu. Merdu, sayang. Serunya bahagia. Bahkan ia dengan sembarangan melemparkan ponsel miliknya. Lain halnya di tempat lain. Saat ini Daniel begitu sangat disibukkan dengan tumpukan berkas yang harus ia tanda tangani. Ditemani sekretaris Abai yang ikut memeriksa berkas-berkas yang menumpuk itu. Baik, tolong ambilkan laptop milikku yang ada di rumah, titah Daniel. Mata Abai membulat. Ia mendelikan matanya ke arah Daniel. Bukannya di sini banyak sekali laptop, bahkan kau bisa menggunakannya sesuka kamu, sahut Abai. Aku ingin melihat calon istriku, agar aku tidak lelah menandatangani semua berkas-berkas ini. Daniel memelas, suaranya terdengar lirih. Pria yang berstatus CEO itu terlihat sangat menyedihkan dengan akting yang ia buat-buat. Abai menghela napasnya. Ia bergiring kepala.
Ternyata CEO yang dirumorkan dingin dan kejam ini juga bisa bersedih ya. Ciletuk Abai mengejek Daniel. Daniel tidak peduli. Yang terpenting, Abai mengambilkan laptop miliknya yang ada di rumah. Cepatlah pergi, suruh Daniel yang tidak sabaran. Iya, CEO yang pusing. Ledeknya dan segera pergi keluar ruangan. Untung sahabat, gumam Daniel yang merasa greget melihat kelakuan Abai. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.